Baru teriak di parlemen, PM Anwar Ibrahim langsung dibalas siaga tempur total sama Indonesia. Belum sempat ngatur strategi, 4 KRI dan hantu laut udah nongkrong di Ambalat. Malaysia mungkin kira ini cuma adu mulut biasa. Ternyata Indonesia geraknya kayak kilat. Kali ini bukan cuma ancaman politik doang, tapi blokade laut beneran. Beneran serius bro. Kayak mau ngajak ribut, tapi lupa siapa lawannya. Ambalat. Kawasan kaya sumber daya alam di Laut Sulawesi emang dari dulu jadi rebutan antara Indonesia dan Malaysia. Tapi secara hukum internasional, terutama berdasarkan UN Silos dan peta yang diakui PBB, wilayah itu jelas-jelas masuk zona eksklusif Indonesia. Tapi entah kenapa, Malaysia masih nekat ngaku-ngaku dan terus provokasi, padahal dokumen udah ngomong gamblang siapa pemilik sahnya. Sejak 2005, konflik ini udah beberapa kali nyaris panas. Beberapa insiden kapal patroli dan pengeboran liar Malaysia sempat bikin tensi naik. Tapi biasanya, kedua negara balik ke meja perundingan. Sayangnya, kali ini beda. Pernyataan PM Anwar di Parlemen Malaysia tanggal 30 Juli 2025 yang menyebut Malaysia siap mempertahankan Ambalat. Kayak bensin disiram ke api. Yang bikin tambah panas, provokasi itu muncul di tengah kondisi geopolitik regional yang sensitif. Malaysia mungkin ngarep dukungan FPDA, aliansi pertahanan sama Inggris, Australia, Singapura, dan Selandia Baru. Tapi realitanya, sekutu mereka lebih milih diem. Inggris cuek, Aussie sibuk urus Papua Nugini, Singapura lebih condong ke netral. Malaysia pun berdiri sendiri, dan sepi. Di sisi lain, Indonesia juga bukan lagi negara yang bisa dianggap enteng. Di bawah Presiden Prabowo, sistem pertahanan kita udah jauh lebih siap. Laut, udara, sampai darat dikawal ketat. Bahkan teknologi pengintaian dan armada patroli udah dimodernisasi. Jadi, ketika PM Anwar teriak soal Ambalat, RI nggak pakai debat panjang, langsung gerak taktis. Tanpa retorika, langsung blokade. Begitu omongan Anwar soal siap perang terekam publik, RI nggak buang waktu. Presiden Prabowo langsung instruksikan Koarmada untuk siaga penuh. Dalam hitungan hari, 4 KRI termasuk KRI Hantu Laut, KRI jenis Brawijaya, dan kapal pengintai canggih udah standby di perairan Ambalat. Ini bukan show of force sembarangan, tapi operasi taktis dengan sistem radar dan sonar aktif 24 jam non-stop. Gak cukup di laut, TNI AU juga gercep. Jet tempur F-19 dan drone elang hitam mulai patroli udara di atas zona sengketa. Satelit 8A4 bahkan kirim gambar real-time pergerakan kapal asing di sekitar wilayah Ambalat. Semua gerakan musuh diendus dari jauh. Sekali ada yang nyelonong, sistem komando langsung aktif. Ini kayak catur militer, posisi, timing, dan tekanan dihitung presisi. Yang bikin makin greget, blokade dilakukan secara selektif agresif. Artinya, kapal dagang tetap bisa lewat, tapi kapal berbendera asing yang masuk tanpa izin langsung dikawal keluar. Di beberapa titik, sonar aktif mendeteksi potensi drone bawah laut asing. Tapi semua berhasil ditangani sebelum bikin ribut. Dunia internasional melihat ini sebagai bukti Indonesia bisa jaga wilayahnya tanpa drama. Menariknya, justru dari dalam Malaysia sendiri muncul suara penolakan. Warga Sabah dan Sarawak malah ogah daerah mereka dijadikan tameng politik. Mereka tahu kalau perang pecah, merekalah yang pertama kena imbas. Beberapa tokoh lokal bahkan bilang, kami lebih milih berdamai daripada jadi pion konflik elit. Jadi lucu, yang teriak perang dari kursi empuk di Kuala Lumpur, tapi yang siap nanggung risiko ada di perbatasan. Kalau dilihat dari kacamata geopolitik, Ambalat ini bukan cuma soal batas laut. Di bawahnya tersimpan cadangan migas yang nilainya triliunan rupiah. Makanya Malaysia ngotot banget. Tapi Indonesia juga udah punya peta hukum lengkap berdasarkan UNCLOS dan garis batas Z. Jadi klaim Malaysia tuh gak kuat-kuat amat. Cuman bikin gaduh demi kepentingan politik dalam negeri aja. FPDA, Five Power Defense Arrangements, yang jadi andalan Malaysia pun ternyata gak solid. Inggris, Australia, dan Selandia Baru ogah ikut campur. Alasannya simpel,